Hey Hopop gengs! Selamat datang di Mesin Waktu Film Populer, tempat banyak hal tentang film dari masa ke masa yang dibicarakan. Nah, hari ini mari kita ngobrol tentang adegan-adegan yang paling sering di-pause karena berbagai alasan. Mulai dari isinya yang provokatif, hingga untuk mencari detail tersembunyi. Penasaran seperti apa? Mari kita simak bersama. Mari kita mulai dari tontonan generasi oma-oma dan opa-opa, di mana pada zaman mereka ada satu aktris perempuan yang sangat terkenal dan jadi pusat perhatian semua orang. Tahu? Yup, dia adalah Marilyn Monroe. Dalam film yang kita bicarain di sini adalah The 7-Year Itch, di mana Mbak Marilyn sebagai karakter utama sedang berusaha godain pemeran utama pria yang diperankan oleh Richard Sherman. Setidaknya itu yang diinginkan oleh sutradara. Namun kenyataan berkata lain. Mbak Marilyn bukan hanya menggoda Bang Richard, tapi juga seluruh dunia yang saat itu menyaksikan aktingnya. Lalu untuk daftar selanjutnya ada film The Graduate yang dibintangi Dustin Hoffman dan Anne Bancroft. Sesuai sama judulnya, film ini bercerita tentang seorang pemuda yang baru wisuda dan mendapati dirinya tergoda dengan perempuan yang lebih tua. Itu adalah masa ketika istilah berondong belum dikenal kayaknya. Nah, adegan yang kita maksud di sini adalah saat Nyonya Robinsons mengajak karakter Hoffman ke sebuah kamar dan mulai menelanjanginya. Aku sendiri belum nonton film ini sih, tapi ini memang tipikal adegan yang bakal kamu pause kan kalau nonton. Oke, dari generasi kakek nenek kita pindah nih ke generasi om-om atau mungkin bapak ibu ayah mama. Ini acuannya pakai umurku ya. Dan yang kita ngomongin ini adalah film yang berjudul Phoebe Cates, Fast Time at Ridgemont High, di mana Mbak Cates berperan sebagai Linda Barrett, dan dalam satu adegan dia tampak sedang berenang di kolam dengan bikini merah mungilnya. Lalu dalam satu kesempatan membebaskan dadanya yang terpenjara di balik benda merah itu. Tapi berhubung aku adalah kreator yang taat aturan YouTube karena takut dolar kuning, jadi kalau mau lihat adegan lengkapnya silahkan nonton filmnya sendiri ya. Kayaknya ada deh sub Indonya. Oke, masuk ke daftar berikutnya masih dari generasi om-om, ada aktris Sharon Stone yang bakal kita omongin dengan filmnya Basic Instinct, di mana Mbak Stone ini berperan sebagai dalang kriminal. Dan dalam satu kesempatan harus menjalani proses interogasi. Nah, ini nih yang paling sering di-pause. Soalnya dalam adegan itu, Mbak Stone cuma pakai rok yang super mini, terus gak pakai daleman. Tuh, bayangin aja sendiri. Ya, kalau kata omku sih, bagian itu sebenarnya kurang jelas. Tapi tetap aja ngasih harapan. Jadi wajar lah kalau di-pause. Baik, kita ke daftar selanjutnya ada Titanic, yang pemeran utamanya adalah Leonardo DiCaprio. Tahu kan film sepanjang masa tentang kisah cinta Jack dan Rose yang menakjubkan? Sebenarnya ada banyak momen yang sering dijedah dalam film ini. Tapi kalau ditanya menurut omku ya ada dua. Yang dulu sering di-pause kalau lagi nonton sendirian, menurut pengakuan teman-temannya nih. Dan dua momen itu adalah adegan saat Jack dan Rose yang sedang melakukan sesuatu di dalam mobil sebelum kapal itu tenggelam. Kemudian adegan saat Jack bikin sketsa Rose dalam pose yang menantang. Artistik sih emang, aku yakin begitu pikiran para om-om. Nah, kalau yang selanjutnya mungkin udah masuk di generasi abang atau mbak kita kali ya. Film dari zamannya kakak-kakak kita gitu, yang sekarang kayaknya udah pada punya anak juga. Dan film pertama yang bakal kita bicarain adalah American Beauty, bercerita tentang pak bapak yang diperanin sama aktor Kevin Spacey yang jatuh cinta ke temen anaknya, cewek cheerleaders yang diperanin aktris Mena Suvari. Nah, adegan spesialnya adalah saat Mbak Mena membuka resleting sweaternya, lalu mulai melepasnya. Orang-orang sih ngira kalau yang keluar dari sana adalah gambar pemandangan. Tapi ternyata cuma seikat mawar. Meski begitu, meski banyak yang tertipu, kata abangku ini tetap jadi adegan yang bikin orang ngarep. Tetap aja sih di pause berkali-kali, dengan harapan bisa dapat sesuatu selain bunga mawar. Baik, masih dari generasi abang-abang dan mbak-mbak kita, film selanjutnya yang bakal kita omongin adalah bagian dari mega franchise Star Wars. Tapi kali ini rada beda, bukan jenis adegan yang di-pause karena kontennya provokatif ya, melainkan karena kemunculan satu cameo penting di Star Wars Episode 1 The Phantom Menace.
Dan itu adalah Asogian alias karakter ekstraterestrial yang lebih dikenal dengan sebutan E.T. Yap, nama karakter sekaligus judul dari salah satu film garapan Steven Spielberg. Lah, kok bisa? Kan beda studio, terus beda sutradara juga kan? Iya, mungkin semacam pertukaran kali ya, karena di film E.T. sendiri, kita juga bisa melihat kemunculan karakter Yoda dari saga Star Wars, meskipun cuma dalam bentuk topeng. Dan setelah semua itu akhirnya masuk kita ke dalam generasi kita sendiri, di mana film-filmnya aku yakin bakalan kamu kenal. Jadi mari kita mulai dari urutan terawal di bagian ini. Ada Spider-Man saga pertama, yang ensemble-nya itu Tobey Maguire sebagai Spider-Man dan Kristen Dunst sebagai MJ. Terus adegannya yang paling sering di-pause adalah adegan cium terbalik yang masih membekas dalam ingatan banyak orang sampai saat ini. Udah dipraktekin belum? Terus di daftar selanjutnya ada Amanda Bynes dalam film She's the Man yang mencuri hati banyak pria-pria cowok-cowok dengan perannya sebagai cowok. Yang gak beneran sih, ceritanya pura-pura juga. Dimana Mbak Amanda nyamar jadi cowok buat gantiin posisi saudaranya di tim sepak di sekolah. Tapi karena gak sengaja jatuh cinta dengan teman sekamarnya yang diperanin sama Channing Tatum. Dia terpaksa harus mengungkapkan identitas aslinya sebagai cewek dengan buka baju di tengah lapangan buat buktiin ke semua orang kalau dia itu punya cucu. Ini dia nih adegan yang paling sering di-pause dengan berbagai harapan. Memang apa yang kamu harapkan wahai netizen lihat gituan? Lanjut ke daftar berikutnya ada The Wolf of Wall Street yang diperanin sama Leonardo DiCaprio, yang ceritanya tuh emang tentang kehidupan seorang pialang saham dengan seluruh kemewahan yang menyertainya. Nah, dalam film ini ada satu adegan di mana istri sang pialang yang diperankan oleh Margot Robbie mengangkang untuk menggoda suaminya. Yap, memang sangat tipikal buat adegan yang sering di-pause. Next, ada Before I Go to Sleep di mana aktris veteran Nicole Kidman memerankan karakter Kristen Lucas yang selalu kehilangan ingatannya setiap kali bangun tidur. Nah, adegan pentingnya sangat tipikal seperti yang lain. Dan yang kita maksud di sini adalah saat Kidman berdiri telanjang di depan dinding penuh foto demi menyatukan ingatannya. Mungkin orang-orang yang nge-pause pada ngarep Mbak Kidman bakal balik badan kali ya. Oh, jangan harap. Well, kita udah sampai nih di penghujung daftar dan yang bakal kita bicarain di sini adalah film Deadpool saga kedua. Lah, kok emang ada yang penting di sini? Sama seperti Star Wars tadi, adegan spesial dalam Deadpool juga nggak tipikal. Karena momen yang sering di-post bukan pemandangan indah ya, tapi kemunculan satu cameo tak terduga. Dan dia adalah Goyang Dong Brad. Yap, abang Brad Pitt yang ternyata merupakan pemeran Vanisher. Karakter hero yang kemampuannya adalah nggak kelihatan. Nah, Bang Brad ini muncul cuma sekian detik. Dan itu adalah saat Vanisher kesetrum listrik. Jadi wajar lah kalau di-pause dulu. Yap, itu dia adegan paling sering di-pause dari masa ke masa. Kalau kamu nge-pause adegan mana nih Pop Gengs?